Yang pertama tadi siapa? Istri Nabi Ibrahim namanya Siti. Siti Sarah. Kenapa saya kurang bisa fokus ya? Kemudian yang kedua namanya Siti Hajar. Ini siapa namanya? Salsa. Yang pertama tadi siapa namanya? Siti Sarah. Kemudian yang kedua Siti Hajar. Ini Zaidah. Yang pertama tadi siapa namanya? Siti Sarah ya. Kemudian yang kedua. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya berapa istrinya? Punya dua. Ya, apa ya? Punya dua istri. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim ini punya anak. Ya senang nih punya anak. Nah, namanya dinamai siapa? Ada yang tahu? Nah, namanya Ismail. Hai Mbak, pintar tentang Mbak Naiba. Tentang. Kurang kencang. Kenapa? Namanya siapa lagi? Anaknya Nabi Ibrahim ketika setelah menikah dengan Siti Hajar, siapa namanya? Jadi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ya. Apa namanya? Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Siti Hajar ya. Jadi ibunya Nabi Ismail itu adalah Siti Hajar ya. Ibunya Nabi Ismail itu adalah Siti Hajar. Ayahnya Nabi. Nah, setelah lahir ya, kemudian mulai dibesarkan, ternyata ini Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar sama Nabi Ismail ke lembah, sebuah lembah di padang pasir ya. Di lembah sama padang pasirnya itu nggak ada satu orang pun, sepi sunyi, nggak ada rumah, nggak ada orang, adanya cuma kadal gurun. Tahu kadal gurun nggak? Tahu kadal gurun? Kalau kadal yang biasanya tahu nggak? Kalau kadal di Indonesia tahu nggak? Belum pernah lihat ya? Oh, di Kaur nggak ada kadal ya? Kalau di rumah Ustadz di Trijaya, tahu Trijaya nggak? Di Nassau sana ada banyak kadal ya. Di dekat-dekat hutan itu banyak kadal. Nah, ini di gurun itu cuma ada kadal gurun, ada kalajengking, ada ular gurun ya. Nggak ada manusia, nggak ada rumah saat itu ya. Terus kemudian Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar sama Nabi Ismail ke sana. Kalau seandainya kalian sama ibu kalian dibawa sama ayah kalian ke gurun itu, takut nggak? Takut nggak? Kira-kira takut nggak? Tinggal sendiri, nggak ada orang, nggak ada rumah, adanya cuma kadal sama ular gurun. Takut nggak kira-kira? Nah, Siti Hajar sama Nabi Ismail yang masih kecil juga takut. Nabi Ismail menangis, kemudian Siti Hajar juga takut, sedih gitu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim pergi gitu aja. Nah, Siti Hajar ini takut. Wahai Nabi Ibrahim, kenapa antum meninggalkan kami berdua di sini? Gak ada air ya, di situ gak ada air, kan gurun ya. Gurun itu bayangkan kayak gurun itu kayak di pantai, cuma nggak ada airnya, nggak ada air lautnya, ada pasir doang, ada pasir sama batu-batu doang gitu ya. Gurun namanya gurun, nggak ada airnya. Dan di situ nggak ada air, nggak ada rumah, cuma adanya ular gurun sama ada gurun. Nah, karena takut Siti Hajar tadi bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kok tega sih ninggalin kami berdua sendiri di sini gitu. Nabi Ibrahim nggak bisa jawab ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim juga sedih, juga takut, juga nggak mau kehilangan anak. Tadi setelah lama nggak punya anak sama Siti Sarah, kemudian punya anak satu-satunya sama setelah menikah dengan siapa tadi? Siti Hajar cuma satu nih, anaknya kecil lagi, masih baru namanya Nabi Ismail. Lalu kemudian suruh sama Allah Subhanahu Wa Taala ditinggal di tengah gurun,
sosial, nggak ada rumah. Sedih juga sebenarnya Nabi Ibrahim, cuma dia nggak berani jawab. Dan kemudian ditanya lagi sama Siti Hajar, Misalkan Nabi volume. Ismail, wahai Ibrahim, kok Volumenya. ditinggal sih? Kami berdua di sini, kami takut loh. Kami takut sendiri di sini, cuma berdua, nggak ada orang, nggak ada rumah, yang nggak ada air lagi. Kalau nanti kami haus gimana? Itu kata siapa namanya, Siti Hajar, ya, bilang sama bapaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim juga tetap diam. Kemudian ditanya lagi sampai 3 kali, ya, tanya lagi sampai 3 kali. Nabi Ibrahim tetap diam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim tetap berjalan. Kemudian bilang, siapa namanya, Siti Hajar bilang, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, hanya sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab iya. Ya, kata Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Siti Hajar bilang, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami ridho, kami bersedia untuk kemudian tinggal di sini. Maka Siti Hajar. Nah, begitu ya keimanannya Siti Hajar, ya. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, harus gimana? Harus taat, ya. Apapun perintahnya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan, kita harus taat. Gimana tadi? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan, kita harus apa? Harus taat. Harus taat, nggak boleh beralasan, ya, nggak boleh. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan begini sih, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan apa? Perintahkan sholat, misalnya, kalian nggak boleh bilang apa? Boleh bilang, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita sholat sih, nggak boleh bilang kayak gitu, ya. Ya sama Siti Hajar juga, kalau dia sudah tahu nih, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal sama anaknya yang masih kecil di tengah gurun, maka kemudian dia nggak beralasan, dia nggak protes. Maka kalau Siti Hajar sudah tahu nih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merintahkan untuk tinggal di situ, maka dia tak protes, ya. Maka katanya, itu kami mau tinggal di sini, ya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim pergi, ya, jauh ke kembali ke rumahnya tadi yang jauh tadi. Nah, kemudian Siti Hajar, ya, tadi, ya, ibunya Nabi Ismail. Nah, mereka tinggal sendiri di sana, kemudian ditinggalkan, nggak ada air, nggak ada rumah, nggak ada tetangga. Nah, 1 jam 2 jam mereka masih nyaman lah, masih ada bekal tadi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, masih ada air, masih ada makanan. Kemudian berlalu beberapa jam sampai sore, ya, sampai malam. Kemudian datang pagi lagi, nah, bekal habis nih, air juga habis. Nah, kemudian Nabi Ismail mulai, semuanya, halo semuanya. Oke, sampai mana tadi ceritanya? Ada yang tahu sampai mana tadi ceritanya? Oke, Nabi Ismail sama Siti Hajar ditinggal sendiri tadi, ya. Kemudian Nabi Ismail mulai menangis karena nggak ada air, mulai kehausan. Nah, susu Siti Hajar mulai habis karena nggak bisa minum karena nggak ada air. Nah, mulai Siti Hajar bingung, ya. Gimana lagi ceritanya? Nah, Siti Hajar mulai bingung. Siti Hajar lari ke sana, lari. Nah, tadi sampai mana tadi? Ada yang masih ingat? Tapi aku udah hafal. Ada yang masih ingat tadi sampai mana? Tadi kita lagi cerita sampai Siti Hajar lari-lari, ya, karena nggak ada air, nyari air. Nabi Ismail sudah kehausan, sudah nangis, haus banget, nggak ada air, ya, lama nggak minum gitu, sampai habis banget Nabi Ismail. Siti Hajar juga haus, Siti Hajar bingung, lari ke sana, lari ke sini. Lari Siti Hajar tuh namanya dari Bukit Safa, kemudian Marwah. Nah, Nabi Ismail di tengah-tengahnya di tempat antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, Siti Hajar lari ke Bukit Safa, lari lagi ke Bukit Marwah. Sampai Bukit Safa, di puncaknya itu lihat sekeliling kali-kali ada air gitu, kalau dari situ itu
kelihatan semuanya kan sekitarnya, kali aja ada air gitu, kemudian lihat nggak ada air, lari lagi sedikit ke bawah, lihat lagi, nggak ada air, mulai risau, mulai sambil nangis, lari lagi sampai 7 kali, apa namanya, lari bukit apa, bukit Marwah. Nah ini apa namanya dilakukan siapa yang ayah bundanya pernah apa namanya ke haji, ibadah haji ke Mekah? Ada yang pernah? Ada yang apa namanya ayah bundanya pernah ke Mekah? Naik haji? Belum pernah ya? Jadi ayah bundanya Mekah pernah ke Mekah nggak? Naik haji atau umroh gitu? Ini kan ayah bundanya tadi belum pernah ya? Nah kalau nanti kesana, ayah bundanya kesana atau kemudian kalian diajak, nah itu ada nanti kalau kita ibadah haji, lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Apa namanya untuk apa namanya menggunakan ibadah haji itu lari kayak gitu, dilakukan Siti Hajar tadi. Nah, ya, nah kalau dia mereka pernah ke Mekah, pernah ibadah haji, pernah umrah, nah kan ini juga kayak Siti Hajar dia lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari bukit apa tadi? Dari bukit apa tadi? Halo, lupa, dari bukit apa tadi? Bukit Safa ke Bukit Marwah ya. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah lari-lari itu nirukan siapa tadi? Nirukan siapa? Siti Hajar, ibundanya Nabi Siti Hajar, ibundanya siapa? Nabi Ismail ya. Sudah 7 kali lari-lari, ternyata nggak dapat air, nggak terlihat ada air. Capek banget Siti Hajar. Nah kemudian karena capek itu tadi balik lagi ke apa namanya ke lembah, nemuin Nabi Ismail yang buat istirahat. Nah ternyata setelah apa namanya mau kembali ke apa namanya Nabi Ismail, ternyata dilihat di dekat Nabi Ismail ada air, airnya banyak banget, apa namanya keluar dari apa namanya dari apanya bawah telapak kakinya Nabi Ismail. Iya kan Nabi Ismail ditaruh di menurunkan dia, dan di bawah kakinya Nabi Ismail ternyata ada air banyak sekali, padahal tadi nggak ada air di sana ya, di dekat Nabi Ismail itu nggak ada air. Nah kemudian Siti Hajar lari, ada air gitu. Kemudian apa namanya Nabi Ismail karena saking senangnya dia bilang apa namanya sambil apa meninggikan apa namanya pasir di sekitarnya untuk biar airnya itu berkumpul, sambil ngomong zam gitu. Nah kemudian sekarang kita kenal namanya air zam, ya pernah dengar ya? Nah apanya air yang keluar itu sampai sekarang masih ada sumur zam. Yang pernah itu Kenapa? ambil air zam-zam. Rasanya gimana? Enak ya, seger rasanya. Dan sambil ngumpulin itu, sambil apa namanya ngumpulin pasir biar terkumpul ya di apa namanya ya, digandangin apa ya namanya ya, pokoknya di apa namanya dibatasin sama pasir itu sambil bilang zam. Zam itu artinya kumpul ya, maksudnya dikumpulin airnya, kemudian dikumpulin, kemudian airnya ini untuk minum ya, setelah apa namanya setelah airnya terkumpul mereka minum. Siti Hajar minum, segar sekali apa namanya. Aku bayangkan ya, kalian bayangkan kalau setelah haus misalnya, kalau kalian ngerasain haus ketika setelah apa, ketika ngapain kita haus, ketika ngapain, ketika sedang apa kita haus, misalnya sedang puasa, misalnya ada yang pernah puasa? Pernah. Puasanya 1 hari pun ya, yang puasanya 1 hari pun ini keren ya, sudah pernah puasa 1 hari pun. Dan kalau kita puasa dari pagi sampai petang itu rasanya gimana? Haus banget kan ya, kemudian minum itu rasanya gimana? Enak banget ya, rasanya enak banget, kemudian lega gitu, hausnya hilang. Dan rasanya mereka berdua begitu ya, setelah minum air zam-zam seger ya, seger banget, kemudian hausnya hilang. Nah mereka senang ya. Tapi kalau aku puasa aku nggak senang. Kenapa? Kalau aku puasa nggak senang gara-gara bisa yang itu makan banyak-banyak. Iya. Jadi Nah setelah apa namanya, setelah kemudian
mereka minum, mereka senang. Nah kemudian mereka mulai bangun rumah-rumahan untuk tempat tinggal di situ. Kemudian mereka tinggal di situ bisa masak lagi ya, karena sudah ada air. Tadinya mereka belum bisa masak karena nggak ada air ya. Kan kalau kita mau masak nasi misalnya, kita pakai air nggak? Kalau kita masak nasi nggak pakai air, nasinya apa nggak? Nggak matang ya, malah gosong ya. Nah ini juga begitu, tadinya Siti Hajar sama Nabi Ismail nggak ada air, mereka nggak bisa masak karena nggak ada air. Nah sekarang ada air, bisa masak nasi, bisa masak roti, bisa merebus apa gitu, cari Merebus kentang. merebus kentang, merebus apa, bisa entah. Tapi di gurun itu ada kentang nggak ya kira-kira ya? Di gurun ada makanan apa ya, mungkin cari makanan tahap hewan apa itu bisa direbus. Nah setelah beberapa saat, tadinya kan di situ di lembah di antara Bukit Safa sama Bukit Marwah itu sepi ya, karena di situ nggak ada air. Kalau di gurun itu biasanya kalau nggak ada air, di situ nggak ada kehidupan ya, nggak ada orang buat rumah di situ. Nah sekarang Gurun itu hanya ada kaktus. iya makanya di gurun itu Pak, kalau nggak ada air, nggak ada orang buat rumah di situ. Nah ternyata ada rombongan ya, ketika Nabi Ismail sama Siti Hajar lagi santai-santai di situ ya, lagi masak lagi itu ya, ada rombongan. Nah mereka melihat asap nih, melihat asap dari masakannya Siti Hajar tadi. Nah kemudian mereka datang, ternyata di situ ada air yang keluar tadi ya. Nah airnya banyak lagi. Nah rombongan ini kemudian mampir dan kemudian bilang sama Siti Hajar, wahai pulang, karena dia nggak tahu kan, kalau orang itu nggak tahu apa namanya itu, dia bilang pulang ya. Kalau Hajar itu bilang pulang, kalau perempuan dia bilang pulang. Nah ini maksudnya perempuan kan, Siti Hajar perempuan, mereka bilang wahai pulang, numpang airnya ya, bilang sama Siti Hajar tadi. Terus Siti Hajar, oh iya silahkan. Nah kemudian mereka rombongan ini, karena kan rombongan mungkin lagi jalan jauh gitu, kemudian mereka butuh air untuk bekal, kemudian mereka ngambil air. Nah kemudian mereka pergi lagi, tinggal lagi mereka berdua sendiri. Kemudian datang rombongan, pergi lagi minta air, pergi lagi, datang rombongan minta air, pergi lagi. Cuma lama-lama rombongan ini tadi tahu ya apa namanya, di sana itu ada air, makanya kemudian ada yang datang lagi, kemudian mereka buat rumah di sana. Lama datang lagi orang, kemudian tahu ada air, mereka buat rumah di sana. Datang lagi orang, ya, kemudian tahu ada air, buat lagi rumah di sana. Lama-lama kan rame di sekitar situ, sekitar sumur Zam-Zam itu tadi rame ya. Siti Hajar sama Nabi Ismail tadi yang tadinya tinggal berdua ya, tinggal cuma berdua, sekarang tinggalnya rame ya. Nah apa namanya, ada banyak rumah. Nah kemudian lama-kelamaan di sana jadi kota yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah ya. Jadi kota Mekah itu di antara Bukit Safa sama Bukit Marwah dulunya sepi, nggak ada orang, cuma sekarang jadi kota ya. Ini berkat apa namanya, Siti Hajar sama Nabi Ismail yang tinggal di sana tadi. Itu mau berdua nih, berdua sepi, ditemenin sama kadal gurun. Mungkin kadang-kadang datang ular gurun. Gimana perasaannya kalau datang ular gurun cuma berdua? Takut ya, tadinya takut, nah sekarang rame, banyak orang. Nah kemudian dari kota. Nah setelah rame, Nabi Ibrahim balik lagi ke sana, berkunjung ke apa namanya, sudah agak gede ya, Nabi Ismail sudah agak gede gitu. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke sana, terus berkunjung, kemudian tinggal beberapa saat di sana. Nah Nabi Ibrahim ketika datang ke sana punya anak lagi ternyata sama Siti Sarah. Namanya siapa, ada yang tahu? Siti Sarah. Ya, nanya anaknya Nabi Ibrahim sama Siti Sarah, ada yang tahu siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nama anaknya Nabi Ibrahim sama Siti Sarah. Siti Sarah tadi istri keberapa dari Nabi Ibrahim? Istri pertama ya. Cuma belum punya anak, ternyata punya anak. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Nabi Ishak. Ishak ya. Yang istri keduanya tadi
istri keduanya Nabi Ibrahim siapa namanya? Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail. Nah sekarang coba diingat-ingat, Nabi Ibrahim sama istri pertamanya namanya Siti Sarah, anaknya namanya Nabi Ishak. Nah sama istri keduanya namanya Siti Hajar, namanya Nabi Ismail. Oke, nah Nabi Ibrahim ini kemudian datang ke rumahnya Siti Hajar sama Nabi Ibrahim yang udah rame tadinya sepi, udah rame. Nah sekarang datang ke sana, kemudian tinggal beberapa saat. Setelah beberapa saat Nabi Ibrahim itu mimpi. Tahu mimpinya apa Gempa? Mimpinya Nabi Ibrahim apa? Itu Apa? mimpi Apa? Ada yang tahu Nabi Ibrahim mimpi apa? Ketika tinggal di tempat di Nabi di Ismail. surganya tuh Suruh apa? bunuh anaknya. Pinter. Mimpinya Nabi Ibrahim Apa tadi yang itu itu? disuruh menyembelih Nabi Ismail. Risau Nabi Ibrahim semalam mimpi itu, kemudian 2 malam mimpi itu lagi, 3 malam mimpi itu lagi. Ya, bingung Nabi Ibrahim. Ismail, anak satu-satunya yang belum pada nggak punya anak, kemudian punya anak. Ya, kan lama nggak punya anak ya, kemudian punya anak Nabi Ismail, senang banget kan rasanya. Kemudian sudah senang-senang, kemudian suruh ditinggal di lembah yang gak ada orangnya, sudah ditinggal di sana, kemudian ditinggal pergi, dan sekarang ketemu lagi, malah disuruh sembelih gitu di dalam mimpinya itu. Kan sedihnya Nabi Ibrahim ya, perasaannya gimana? Kalau kita punya apa namanya sesuatu, kita sudah punya sayangnya, suruh apa namanya, suruh dibuang misalnya. Nah Nabi Ibrahim sama, Nabi Ibrahim sudah senang punya Nabi Ismail, sudah mulai gede di Pak, seumuran kalian ini gedenya. Nah sudah senang-senang Nabi Ibrahim suruh disembelih, perasaannya gimana? Sedih ya, sedih banget. Nah Nabi Ibrahim juga seperti itu, sedih banget. Maka kemudian dia ngomong sama Siti Hajar, ya sampai Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Ismail, sesungguhnya aku ini bermimpi dan aku yakin mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Dan apa mimpinya kan ada mimpinya itu tadinya sudah ditinggal di lembah yang sendirian cuma berdua, sekarang sudah gede ya Nabi Ismail, suruh disembelih. Ya nanti sudah lama-lama besarin sendirian ya, tadi sudah aja besarin sendirian Nabi Ismail, sudah gede suruh disembelih, kan sedih ya. Nah Siti Hajar nggak tahu perasaannya kata, tapi kemudian apa namanya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar, oh ya sudah, kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian saya ikhlas, kata Siti Hajar. Dan Nabi Ismail juga begitu, kalau kemudian ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ikhlas, kata Nabi Ismail. Maka kemudian dibawa Nabi Ismail ke suatu tempat yang jauh dari apa namanya, dari tempatnya Siti Hajar. Kemudian sampai ke situ ya, disiapkan apa namanya pedang yang panjang ya, di sebuah tempat di atas bukit, kemudian disiapkan tempat, kemudian dibaringkan Nabi Ismail di sana. Dibaringkan itu sudah siap-siap mau disembelih. Kalau kita gimana? Kalau kita dibayangin mau disembelih oleh bapak kita, ayah kita gimana bayangnya? Ngeri ya. Tapi Nabi Ismail tenang ya, karena dia tahu kalau itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sama ya, kalau kemudian ada perintah dari ayah sama bunda kita dan perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tenang, kita harus ikhlas, kita harus melakukannya dengan senang hati. Nah perintah
Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian diperintahkan oleh ayah bunda kita, nggak sampai kayak gitu ya, nggak sampai kita harus disembelih ya. Paling kita diperintahkan apa? Sholat ya, diperintahkan Rajin ngaji. ngaji, iya, diperintahkan belajar, perintah dari ayah bunda kita ya. Dan maka kita harus senang hati melakukannya karena perintahnya nggak sampai disuruh disembelih kan ya. Jadi kita nggak usah takut sholat, kita nggak usah takut, nggak usah protes, kita lakukan saja dengan ikhlas ya. Kita disuruh ngaji, kita lakukan saja dengan senang hati dengan ikhlas ya. Kan nggak sampai mati kita dah. Nabi Ismail aja yang sampai kemudian apa namanya mau disembelih, yang kalau disembelih anak pedang kan masih mati ya, berdarah-darah. Ini mau Nabi Ismail ikhlas, dia senang hati. Nah, kita juga harus demikian ya. Ya, janji ya, nanti kalau sampai rumah, kan kemudian ayah bunda perintahkan sholat misalnya, perintahkan ngaji misalnya, ya, nggak boleh protes lagi ya. Siapa yang biasanya diperintahkan ayah bunda protes? Ada nggak protes? Angkat tangannya pakai tangan kanan. Dan Udin nggak pernah protes kayaknya. Kalau Salsa nggak pernah protes ya sama ayah bunda ya. Kalau diperintahkan ya. Kalau Tio nggak pernah protesnya Twitter ya. Nah, nanti yang pernah protes ini dia pernah kok ayah bunda nyuruh sholat sih, nah misalnya kayak gitu nggak boleh ya. Ayah bunda males ngaji, nah jangan kayak gitu lagi ya. Ya, jadi ayo siapa yang bisa janji angkat tangan? Siapa yang bisa janji tangan kanan? Siapa yang bisa janji tangan kanan? Ayo angkat tangan kanannya. Coba janji. Ya, aku berjanji, coba. Aku berjanji. Kalau diperintahkan ayah sama bunda, kalau diperintahkan ayah sama bunda, pasti menaati. Pasti menaati. Dan gak protes lagi. Kita ulang ya, kenceng-kenceng ya, biar Allah Subhanahu Wa Taala nanti lihat ya. Aku berjanji. Aku berjanji. Kalau diperintahkan ayah sama bunda. Kalau diperintahkan ayah bunda. Kalau diperintahkan ayah sama bunda. Kalau diperintahkan ayah sama bunda. Pasti menaati. Pasti menaati. Dan gak protes lagi. Dan nggak protes lagi. Tepuk tangan. Ya, sudah punya janjinya. Nanti jadi kalau pulang ke rumah, nanti kalau tiba kami sudah di rumahnya, nanti kalau kami sudah pulang, nanti ayah bunda perintahkan apa, nggak boleh protes ya, lakukan saja dengan senang hati. Nabi Ismail aja senang hati dia kalau apa tahu itu perintah dari ayah bundanya ya, nama itu adalah perintahnya kebaikan, kita nggak boleh protes ya, harus melakukan senang hati. Nah kemudian bersiap-siap nih ya, lanjut ceritanya ya Gempar ya, nantinya lanjut cerita sudah dibaringkan, kemudian sudah siap-siap pedang yang tajam tadi ditaruh di lehernya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini gak tega nih, dia meletakkan pedang di lehernya yang tajam tadi, tapi gak lihat lagi ya, karena takut dia sambil memalingkan mukanya ke belakang ya. Kemudian sudah dengan sekuat tenaga dialihkan pedangnya di lehernya Nabi Ismail. Sudah terlihat kayaknya tersembelih gitu lehernya. Tapi Kemudian ternyata domba kan. Iya, dilihat sama Nabi Ibrahim, ternyata yang di hadapannya bukan Nabi Ismail. Diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan domba Yang ya. tegar. Tahu domba ya? Domba itu kayak kambing, cuma bulunya lebih tebal. Ternyata Nabi Ismail diganti sama Domba yang domba tegar. ya. Nabi Ibrahim kaget cuma senang dia. Ternyata Nabi Ismail ada di sampingnya dan selamat. Ya, dan itu sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keikhlasannya Nabi Ibrahim, menguji ketaatannya Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini Satu lagi ternyata di dalam. siapa namanya? Di dalam. Siapa Zak? Zapu di dalam Zak. Nah ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujiannya, disuruh menyembelih Nabi Ismail.
apa namanya Nabi Nabi Ibrahim itu ikhlas karena kemudian Nabi Ibrahim lulus ujian, maka kemudian Nabi Ismail diganti sama domba. Yeay. Kemudian Nabi Ibrahim senang lulus ujian, dan inilah yang kemudian apa namanya sejarahnya ya. Kemudian kenapa kita disuruh apa kemarin waktu Idul Adha disuruh apa? Disuruh waktu Idul Adha kita suruh menyembelih kambing, itu namanya apa? Berkurban ya. Nah, sejarahnya kenapa kita diberitakan berkurban itu adalah ini ya, untuk menguji keikhlasannya ujian yang kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kemudian diganti domba. Nah sekarang kita disuruh kemudian meniru ya, mencontoh Nabi Ibrahim, menguji keikhlasan kita tidak dengan menyembelih orang ya, tapi menyembelih apa? Kambing atau sapi atau kerbau atau unta ya. Siapa yang apa namanya ikhlas ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkurban ketika hari raya Idul apa? Hari raya Idul Adha ya. Kalau berkurban itu di hari raya Idul Adha, itu ya di hari raya Idul Adha. Hari raya kayak kemarin itu hari raya kurban. Siapa yang kemarin ayah bundanya berkurban? Ada? Aku bukan. Oh, Gempar juga. Apa juga? Ye, kurban ya. Dapat makan daging dong ya. Siapa yang kemarin waktu Idul Adha nggak makan daging? Ada? Aku makan. Makan daging semuanya, seneng nggak? Seneng nggak? Daging kambing atau daging sapi gitu seneng nggak? Suka nggak? Suka ya? Suka, ada yang nggak suka? Ada yang nggak suka? Suka nggak? Nggak suka ya? Nggak suka daging kambing atau daging sapi ya? Oh nggak apa-apa, berarti makannya apa? Makan ayam ya? Makan ayam boleh ya? Makan apa? Ikan nila ya? Nggak suka makan daging, nggak apa-apa. Nah itu ceritanya ya, ceritanya apa namanya Nabi Ismail yang mau disembelih sama Nabi Ibrahim, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba ya. Nah makanya kenapa domba? Ikan mas. Kenapa ikan mas? Kenapa ikan mas? Suka? Iya. Nah itu ya. Jadi gimana tadi pelajarannya? Yang pertama apa coba? Kita harus apa? Harus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Tadi ketika Siti Hajar sama Nabi Ismail disuruh tinggal sendirian berdua di lembah, mereka ya karena itu tahu kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu contohnya apa sih? Contohnya apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu contohnya apa? Masa nggak ada yang tahu? Contohnya apa? Sholat, ada lagi? Ngaji, terus? Belajar, oke boleh. Ya belajar, terus apa lagi? Menuruti yang dikatakan oleh orang tua, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang nggak boleh menolak sama orang tua. Terus apa lagi? Sopan dengan orang tua. Terus apa lagi? Puasa ya, puasa. Kemudian apa? Zakat. Tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukannya, nggak boleh protes ya melakukan dan ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Harus taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Kalau orang tua memerintahkan belajar, sholat, memerintahkan bersih-bersih, beres-beres kamar, misalnya suruh mandi, suruh makan, suruh belajar, itu kita nggak boleh protes, nggak boleh melawan ya. Siap ya? Nah kemudian yang ketiga apa? Ada yang tahu yang ketiga apa? Kita harus belajar ikhlas ya, seperti ikhlasnya Siti Hajar sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Mereka itu orang-orang yang hebat ya, ikhlasnya luar biasa ya.
mereka itu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak pakai tapi, nggak pakai nggak pakai syarat ya, taat tanpa syarat pokoknya, taat tanpa tapi, pokoknya nggak ada perkataan protes dari mulut mereka ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, mereka lakukan saja ya tanpa ingat. Kita harus belajar ikhlas seperti mereka, seperti Siti Hajar, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim ya. Siap dia. Gimana coba ikhlas itu gimana sih contohnya? Ada yang tahu? Ikhlas itu contohnya gimana? Apa Kak Nabi? Tidak memakai imbalan. Iya, kalau kita disuruh ayah sama bunda misalnya beli ini nak ke warung misalnya, nggak boleh kita tapi kita uang 1.000 ya buat beli jajan. Kita beli aja sesuatu yang disuruh ayah bunda ke warung ya. Cuma kalau ayah bunda kasih sesuatu ya nggak apa-apa, kasih uang jajan misalnya buat ininya, buat imbalannya nggak apa-apa. Cuma kita nggak boleh, harus ikhlas ya, nggak boleh minta uangnya berapa imbalan. Contohnya ikhlas. Nah sekarang kalau ada yang mau cerita lagi tentang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, boleh? Ada yang mau nggak? Ada yang mau cerita lagi nggak? Apa? Zaidah? Ini siapa namanya? Siapa tadi? Beliau ya? Sasa? Mau cerita lagi? Siapa sih namanya? Nadine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu orang yang nggak hadir, tahu nggak siapa? Yang nggak hadir? Bisa. Kelompok kita. Siapa yang nggak hadir Ustazah? Kelompok kita. Rasyelka. Ada yang kenal nggak? Rasyelka. Belum ada yang kenal ya? Sayang ya, yang nggak hadir. Nanti kalau kita ke sekolah atau kemudian nanti kan kita 2 minggu lagi ada ketemu lagi nih, kumpul lagi kayak gini. Mau lagi nggak kumpul lagi kayak gini? Cuma nanti nggak tahu di rumah Haibah lagi atau di rumah siapa, nanti kita ini kan pusat kasih tahu lagi nanti ya. Kemarin katanya di rumah Vio bisa ya, Vio ya. Nanti bolehlah kita ke rumah Vio ya, tahu enggak ya? Mau nggak Vio? Kalau Ustadz sama teman-teman ke rumah Vio boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Di mana rumahnya Vio? Di Jembatan